Selamat berjumpa kembali dalam kisah Santo Santa. Hari ini kita akan bicarakan sejarah Bunda Maria dari Gunung Karmel. Diambil dari www.ucat.id. Selamat memperingati peringatan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Pada hari ini kita memperingati penampakan Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Penampakan yang terjadi pada hari ini penting banget bagi para Karmelit. Tapi sobat-sobat Katolik tahu nggak kalau ternyata nama Santa Peran Maria dari Gunung Karmel punya sejarah yang sudah sangat panjang, bahkan sebelum penampakan itu terjadi. Seberapa jauh sih? Yuk kita dalami bersama. Gunung Karmel dalam kitab suci. Gunung Karmel adalah gunung batu kapur setinggi 530 meter yang berada di pesisir Laut Tengah. Nama Karmel berasal dari bahasa Ibrani, Ikamel, yang berarti kebun, karena kesuburannya yang terkenal di masa lalu. Lihat Yesaya 35 ayat 2. Pada zaman Perjanjian Lama, gunung ini dipenuhi oleh bunga-bunga yang indah mewangi sampai dijadikan bahasa kiasan dalam Kidung Agung 7 ayat 5. Kalau sobat Katolik mendengar nama Gunung Karmel, kira-kira sobat Katolik diingat akan tokoh siapa ya? Nabi Elia. Kisah yang cukup terkenal di Perjanjian Lama yang terjadi di Gunung Karmel adalah kisah Nabi Elia yang menantang 450 imam-imam Baal untuk menunjukkan Allah yang mana yang benar. Kisah ini bisa kalian baca dalam 1 Raja-Raja bab 18 ayat 19 sampai 40. Nah, Nabi Elia ini pula lah yang menjadi bapa teladan Ordo Karmel serta yang memberi pertanda akan kemunculan Santa Perawan Maria. Setelah Nabi Elia menang melawan 450 imam-imam Baal tersebut dan mengeksekusi mati mereka, ia berdoa di puncak Gunung Karmel. Ia lalu memerintahkan hambanya untuk bolak-balik naik turun Gunung Karmel untuk melihat apa yang terjadi dari arah laut sampai 7 kali. Pada saat yang ketujuh itulah ia melihat sebuah awan kecil naik dari laut. Awan inilah yang membawa anugerah dari Allah berupa hujan yang mengakhiri kekeringan di Israel. Bandingkan 1 Raja 18 ayat 41 sampai 45. Menurut legenda, Elia merenungkan awan yang ia lihat sebagai pertanda dari Allah bahwa seorang perawan akan muncul dan akan melahirkan seorang penyelamat. Elia melanjutkan hidupnya dengan penuh harapan akan kehadiran sang perawan tersebut. Para muridnya mengikuti teladan Elia dan terus mewariskannya kepada murid-murid berikutnya. Legenda ini berlanjut hingga memasuki Perjanjian Baru. Konon para pertapa dari Gunung Karmel ini turun gunung dan menjadi murid-murid Yohanes Pembaptis. Pada saat Pentakosta, mereka menerima pengajaran para rasul dan dibaptis dalam nama Yesus. Mereka lalu meninggalkan Yerusalem dan kembali menempati Gunung Karmel. Di sana mereka mendirikan gereja yang dipersembahkan khusus kepada Bunda Maria, sang perawan suci yang telah lama dinanti-nantikan kedatangan oleh Nabi Elia. Dari sinilah nama Bunda Maria dari Gunung Karmel benar-benar muncul. Kemunculan Ordo Karmel, saudara-saudara Bunda Maria dari Gunung Karmel. Catatan mengenai para pertapa di Gunung Karmel dan ikatannya dengan Nabi Elia baru muncul pertama kali pada tahun 1177 dari catatan seorang pertapa Yunani, John Photius. Kemunculan para pertapa ini dimulai dari seorang tokoh bernama Santo Berthold dari Gunung Karmel. Meskipun mendapat nama dari Gunung Karmel, namun
Santo Bertot ini sebenarnya berasal dari Limoges, Prancis, yang pergi ke Gunung Karmel untuk berziarah mengunjungi Gua Nabi Elia. Di sana ia mengumpulkan para petapa dari Eropa di seantero Palestina dan membentuk sebuah komunitas yang berakar pada semangat Nabi Elia serta devosi kepada Bunda Maria. Komunitas tersebut berupa komunitas Cenobit, sebuah tradisi hidup monastik yang menekankan hidup komunitas di bawah sebuah regula. Mereka membangun pusat mereka di Gunung Karmel dan mengkonsentrasikan kapel mereka kepada Bunda Maria pada tahun 1150. Karena kuatnya devosi mereka kepada Bunda Maria, mereka sampai mendapat julukan saudara-saudara Bunda Maria dari Gunung Karmel. Santo Rupert, penerus Santo Bertot, menulis sebuah regula yang menjelaskan bentuk komunitas mereka dengan semangat mereka. Regula Karmelit yang ditulis oleh Santo Rupert ini berisi 16 artikel. Komunitas mereka kemudian disahkan menjadi sebuah ordo pada tahun 1247 oleh Paus Innocentius IV. Penampakan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Tidak lengkap rasanya membahas Bunda Maria dari Gunung Karmel tanpa menceritakan tentang penampakannya. Penampakan Bunda Maria dari Gunung Karmel ini terjadi kepada Santo Simon Stock pada 16 Juli 1251. Saat itu komunitas Karmelit harus pindah ke Inggris karena perang salib sedang memanas. Ternyata di Inggris pun komunitas Karmelit ini juga ditindas oleh pihak-pihak iri dengan mereka. Menghadapi tantangan ini, Santo Simon Stock pun berdoa kepada Bunda Maria, dan doanya terjawab dengan penampakan Bunda Maria kepadanya. Karena Ordo Karmel berlindung di bawah Bunda Maria dari Gunung Karmel, maka penampakan ini disebut penampakan Maria dari Gunung Karmel. Tanggal 16 Juli yang bersejarah ini ditetapkan oleh Ordo Karmel sebagai Hari Raya Bunda Maria dari Gunung Karmel antara tahun 1376 dan 1386. Tanggal perayaan ini lalu disahkan oleh Paus Sixtus V pada tahun 1587. Uniknya ada penampakan lain yang juga dikaitkan dengan Bunda Maria dari Gunung Karmel, yaitu penampakan Bunda Maria di Lourdes dan Fatima. Kok bisa? Di Lourdes Bunda Maria menampakkan dirinya untuk yang terakhir kalinya pada 16 Juli 1858. Ya, tepat pada perayaan penampakan Bunda Maria dari Gunung Karmel. Selain itu, dalam salah satu kesaksiannya, Santa Lucia menggambarkan penampakan Bunda Maria yang ia lihat. Aku melihat Bunda Maria mirip seperti Bunda Maria dari Gunung Karmel. Itu dia sobat Katolik, sejarah panjang di balik Bunda Maria dari Gunung Karmel. Panjangnya sejarah Bunda Maria dari Gunung Karmel juga menggambarkan kepedulian Bunda Maria kepada kita yang takkan pernah sirna oleh waktu. Kita juga percaya bahwa Bunda Maria dapat menolong kita seperti yang dapat kita lihat, dapat kita baca. Karena kasihnya kepada kita tak pernah pudar, kita yakin bahwa ia berdoa bagi kita di saat-saat penting dalam kehidupan kita, sekarang dan waktu